Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan melanjutkan penalukan dalam Islam. Dalam tema kita berikutnya adalah tentang perang salib. Setelah kita membahas penalukan dalam Islam, terutama terakhir di zaman dinasti Abbasiyah, maka pembahasan selanjutnya adalah tentang sejarah perang salib. Dapat dilihat bahwa pada masa-masa perang salib terjadi, yaitu pada beberapa periode yang berbeda dari pemerintahan Islam. Perang ini telah dimulai sejak masa dinasti Abbasiyah sebenarnya, terutama periode dinasti Saljuk, dan berakhir pada masa dinasti Mamluk. Dan di antara keduanya terdapat masa dinasti Ayyubiyah. Akan tetapi berdasarkan adanya faktor yang menyatukan semua periode tersebut, yakni perang antara Islam dengan Salibis yang diarungi oleh kaum muslimin di negeri Syam, dan Mesir menghadapi kekuatan Franka dan kaum Nasrani yang merupakan penduduk dari kedua wilayah itu. Perang ini menjadi isu utama yang terjadi pada semua periode. Hal itu membuat semua gerakan penaklukan dan jihad difokuskan untuk menghadapi pasukan salib. Penaklukan baru dihentikan dan kaum muslimin berada dalam dua kondisi, yaitu kondisi pertama adalah ketika mempertahankan negeri mereka dari serangan pasukan salib, dan yang kedua adalah kondisi yang lebih baik, yaitu merebut kembali wilayah-wilayah kaum muslimin yang telah dirampas oleh pasukan salib. Meskipun serangan salib pertama terhadap wilayah negara Islam dilakukan pada saat khilafah Abbasiyah yang masih eksis di Baghdad, akan tetapi pada hakikatnya eksistensi ini hanya tinggal formalitas saja, karena saat itu telah muncul banyak kerajaan dan negara-negara kecil yang terkadang juga saling bertikai, dan negara-negara kecil itu tersebar di wilayah Syam. Bahkan juga ada yang muncul di wilayah utara Irak yang merupakan pusat dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dan khilafah Abbasiyah sendiri juga seperti memiliki andil dalam mensahkan keberadaan negara-negara kecil tersebut. Terdapat beberapa kerajaan kecil yang merdeka dari Abbasiyah, yakni di Mosul, Haran, Mayafarkin atau Silvan, Tripoli, Saur, Saizar, dan yang lainnya. Akan tetapi negara-negara ini masih lemah dan tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Di Baghdad sendiri, pemerintahan dinasti Abbasiyah telah dikuasai oleh orang-orang Saljuk, dan pada saat yang sama banyak juga di antara mereka menguasai wilayah utara Syam dan Turki Turki saat ini, dan mengandalkan pasukan mereka yang terdiri dari orang-orang Turki, setelah sebelumnya mereka menguasai bagian yang cukup besar dari wilayah Romawi Bizantium. Perang salib pertama dan kejatuhan Baitul Maqdis. Pasukan salib bergerak untuk pertama kalinya dari Eropa atas seruan dari Paus Urban II, dan kemudian seruan itu disebar luaskan ke seluruh penjuru Eropa oleh Peter the Hermit. Lalu bergabunglah di belakangnya sekelompok besar orang-orang Eropa yang gelombang pertama dari mereka diperkirakan berjumlah sekitar 15.000 orang. Kemudian jumlah mereka semakin bertambah hingga mencapai 25.000 orang, dan mereka melakukan perjalanan dengan melintasi benua Eropa dari arah timur ke barat. Dan walaupun sebenarnya mereka melewati wilayah-wilayah yang
dihuni oleh kaum Nasrani, namun mereka tetap membumi hanguskan daerah-daerah yang mereka lalui. Mereka juga membunuh orang-orang yang mereka temui dan memperlakukan mereka dengan sangat buruk. Hal ini menyebabkan tewasnya ribuan orang dari mereka. Pasukan salib di tangan penduduk Eropa sendiri sebelum mereka tiba di Konstantinopel, dan yang akan menjadi tempat penyeberangan mereka menuju wilayah Islam bagian timur. Gelombang pertama ini, yang juga dikenal sebagai pasukan umum, sampai di kota Konstantinopel pada bulan Rajab tahun 490 Hijriah atau tahun 1096 Masehi. Mereka disambut baik oleh orang-orang Nasrani Konstantinopel dan termasuk Raja Bizantium itu sendiri. Raja dan penduduk Bizantium memberi segala bantuan yang dibutuhkan oleh pasukan salib dan menyarankan agar mereka tidak terburu-buru menyeberang, serta menambah persiapan mereka lebih baik lagi. Akan tetapi para komandan dari pasukan itu tidak mau menerima saran tersebut, dan bahkan mereka menyebabkan banyak kerusakan hampir di setiap sudut Konstantinopel. Hal ini mendorong penduduk Bizantium untuk segera membantu pasukan salib agar dapat menyeberang ke sisi timur Selat Bosforus sebagai bagian dari langkah mereka menuju negeri Sam. Ketika sampai di Anatolia, mereka kembali membuat kerusakan dan mengganggu kaum muslimin dan Nasrani yang tinggal di wilayah tersebut. Lalu mereka mulai mendekati daerah yang dikuasai oleh bangsa Saljuk dan berusaha menyerang salah satu kota mereka. Akan tetapi orang-orang Saljuk telah mewaspadai kedatangan mereka. Pasukan Saljuk mengambil tindakan terlebih dahulu dengan menyerang kumpulan orang yang terorganisasi itu dan menghancurkan mereka, sehingga tidak ada dari mereka yang tersisa selain 3.000 orang yang melarikan diri. Padahal sebelumnya mereka berjumlah 25.000 orang. Dengan demikian, maka serangan dari pasukan yang tidak terorganisasi ini dan yang dipimpin oleh Peter the Hermit mengalami kegagalan, sedangkan Peter the Hermit sendiri berhasil selamat dari pembunuhan. Kemudian gelombang kedua dari perang salib yang pertama dikenal dengan nama pasukan kaum bangsawan. Pasukan ini jauh lebih terorganisir dan juga memiliki persiapan yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Turut bergabung di dalamnya sejumlah bangsawan besar Eropa yang datang dari Eropa dalam waktu yang berbeda dan membawa pasukan penunggang kuda dan tentara terlatih dalam jumlah yang cukup besar. Dan dengan latar belakang politik yang mereka miliki, pasukan ini jauh lebih terorganisir dan jauh lebih siap untuk menjalin kerjasama dengan Raja Bizantium. Inilah yang membuat Raja Bizantium memberi mereka dukungan yang berkesinambungan untuk mereka. Pasukan bangsawan ini berhasil menyeberangi Selat Bosforus dalam perjalanan mereka menuju Anatolia dan harus menghadapi sejumlah pertempuran dengan beberapa gubernur Bani Saljuk yang sebagian besarnya adalah Bani Saljuk itu sendiri. Dan mereka juga berhasil menguasai beberapa kota di Anatolia, terutama kota Nisea. Kemudian setelah itu mereka dipecah menjadi dua pasukan utama. Pasukan pertama bergerak ke arah timur dengan dipimpin oleh Baldwin, dan tujuan adalah kota Raha, Edessa, di mana komunitas orang-orang Armenia sangat banyak di sana, sehingga pasukan salib dapat memastikan kesetiaan dan bantuan dari mereka. Pasukan salib dengan bantuan orang-orang Armenia berhasil merebut kota Edessa dan mendirikan kerajaan salib pertama di sana. Dan itu terjadi pada tahun 490 Hijriah, yang diikuti dengan perluasan wilayah kekuasaan mereka secara bertahap dengan merebut wilayah-wilayah Islam lain yang berada di sekitarnya, hingga kemudian kerajaan mereka menjadi lebih kuat. Sedangkan pasukan kedua bergerak ke arah barat di bawah pimpinan Bohemond, dan tujuannya adalah Antiochia, yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Zaki Sian yang dari dinasti Saljuk, yang berjuang mati-matian mempertahankan kotanya. Pasukan salib melakukan pengepungan terhadap kotanya selama 9 bulan, sementara ia tetap bertahan di hadapan mereka. Ia juga pernah mencoba untuk meminta bantuan kepada kaum muslimin yang berada di Damaskus, Aleppo, Baghdad, dan yang lainnya. Akan tetapi sia-sia karena kondisi negara Islam saat itu sangat lemah. Sementara pertikaian di dalam tubuh umat Islam cukup kuat. Akibatnya tidak ada bantuan berharga yang benar-benar sampai kepadanya. Dan di luar itu, para sejarawan juga menyebutkan tentang adanya hubungan antara pasukan salib dengan Bani Fatimiyah. Dan Bani Fatimiyah telah menyepakati untuk menghalangi datangnya bantuan untuk
Antiokhia sampai kota itu jatuh ke tangan pasukan salib. Dan sebagai imbalannya, pasukan salib akan membiarkan Bani Fatimiyah merebut Baitul Maqdis dari tangan orang-orang yang masih setia kepada dinasti Abbasiyah. Setelah melewati sejumlah pertempuran dan pengepungan yang cukup panjang, seorang laki-laki dari bangsa Armenia mengkhianati gubernur Saljuk dan membukakan gerbang-gerbang kota bagi pasukan salib sehingga mereka bisa memasukinya. Di dalam kota, mereka melakukan pembunuhan dan perampokan, dan tidak ada yang selamat dari kaum muslimin kecuali sekelompok kecil saja. Peristiwa ini membuat kaum muslim yang berada di wilayah sekitarnya menjadi amat cemas dan mendorong banyak dari mereka untuk pergi dan meninggalkan wilayah itu. Hal ini sangat membantu pasukan salib dalam perjalanan mereka menuju ke selatan, karena perjalanan mereka menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Dengan keberhasilan berdirilah kerajaan salib yang kedua di Antiokhia di bawah pimpinan Bohemond. Dengan demikian, maka pasukan salib berhasil memiliki dua markas utama yang terletak di bagian timur laut dan juga barat laut dari negeri Syam. Pasukan salib menetap di Antiokhia selama 9 bulan untuk memperkuat kedudukan mereka di kota itu dan sekaligus menunggu bantuan yang datang. Kemudian mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke arah selatan menuju tujuan utama mereka, yaitu Baitul Maqdis. Dalam perjalanan Baitul Maqdis, mereka berhasil merebut sejumlah wilayah seperti Ma'arat An-Nu'man, di mana mereka membunuh semua penduduknya dalam sebuah pembantaian yang brutal dan biadab. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan melewati Tripoli, Beirut, Saur, dan kota-kota lainnya. Sementara itu kaum Nasrani yang berada di Syam, khususnya kaum Nasrani Libanon, menyambut kedatangan pasukan salib dengan sambutan yang gegap gempita dan sangat hangat serta memuji kehebatan mereka. Dan mereka dan anak-anaknya bahkan juga bersedia menjadi penunjuk jalan bagi pasukan salib dalam perjalanan mereka menuju Baitul Maqdis. Dan pasukan salib sendiri menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman dari penduduk asli. Berkat bantuan mereka, pasukan salib pun berhasil sampai ke Baitul Maqdis. Saat itu Bani Fatimiyah telah merebut Baitul Maqdis dari Bani Saljuk sebagai simbol perlawanan dan pembangkangan mereka terhadap dinasti Abbasiyah. Ini terjadi beberapa bulan sebelum adanya serangan dari pasukan salib, dan Bani Fatimiyah juga berusaha menyebarkan mazhab batinah mereka di kota itu. Ketika pasukan salib datang mengancam, mereka berusaha untuk mempertahankannya, namun sia-sia. Lalu mereka minta bantuan dari Kairo, namun mereka tidak mendapatkan jawaban dari Kairo. Sementara pada saat yang sama, bantuan terus berdatangan kepada pasukan salib saat mereka tengah mengepung Baitul Maqdis. Hal ini semakin menambah kekuatan pasukan salib dan sebaliknya makin melemahkan perlawanan dari para orang-orang yang mencoba mempertahankan Baitul Maqdis. Pasukan salib kemudian membuat menara-menara dari kayu sehingga mereka berhasil menerobos benteng-benteng Baitul Maqdis, memasuki kota, merebutnya, dan membunuh seluruh kaum muslimin yang berada di dalam kota itu. Bahkan dikatakan bahwa mereka membunuh lebih dari 70.000 orang di halaman Masjid Al-Aqsa. Salah seorang sejarawan perang salib mengatakan, mereka mondar-mandir dari jalanan kota dan di seluruh tempat yang ada di dalam kota itu dengan menghunus pedang mereka, dengan mengenakan tameng dan pelindung kepala. Lalu mereka membunuh semua musuh yang mereka jumpai tanpa mempedulikan usia, kondisi, ataupun perbedaan lainnya. Pembantaian yang sangat menakutkan tersebar di seluruh tempat. Banyak sekali kepala-kepala yang terpisah dari badannya bertertabaran di setiap sudut, dan sangat sulit untuk melangkah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa berjalan di atas jasad mayat-mayat yang dibunuh. Sebelumnya para komandan pasukan mereka telah membukakan jalan yang bermacam-macam untuk pasukan mereka menuju pusat kota, dan saat bergerak maju, mereka melakukan pembantaian terhadap penduduk kota yang tidak dapat digambarkan. Dan pawai atau arak-arakan mereka diikuti oleh kerumunan orang-orang yang haus akan darah musuh dan telah bertekad sepenuhnya untuk memusnahkan musuh-musuh mereka itu secara keseluruhan. Pada bagian lain dari bukunya, sejarawan itu mengatakan, pembantaian yang dilakukan di seluruh bagian dari tempat di kota itu sangatlah menakutkan. Pertumpahan darah amat sangat mengerikan, sehingga bahkan pihak yang menang pasukan salib itu sendiri juga dihinggapi oleh perasaan ngeri dan jijik. Pada bagian lain dari kitabnya, saat menggambarkan tentang kekejian pasukan salib,
dan kejahatan yang mereka lakukan di Baitul Maqdis, ia berkata, saat itu bagian terbesar dari penduduk telah berlindung ke halaman sebuah kuil, karena letaknya yang dari kota juga terlindung dengan baik oleh pagar, menara dan gerbang-gerbang yang kuat. Hanya saja usaha mereka ini masih tidak dapat menyelamatkan mereka, karena mereka diikuti oleh Tankerdi dengan sebagian besar pasukannya. Lalu ia membuka jalan menuju ke dalam kuil, dan setelah melakukan pembantaian yang mengerikan, dikatakan dalam salah satu riwayat bahwa ia memindahkan emas, perak dan permata dalam jumlah yang sangat besar. Namun diyakini ia mengembalikan semua harta karun itu secara utuh setelah semuanya kembali menjadi tenang. Setelah melakukan pembantaian terhadap semua orang yang mereka jumpai di seluruh penjuru kota, kemudian pasukan salib lainnya kemudian mengetahui bahwa banyak penduduk kota yang melarikan diri dan berlindung di lorong-lorong yang disucikan dari bangunan kuil. Karena itulah mereka bersepakat untuk segera menyerang ke sana. Lalu sejumlah besar pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki masuk ke dalam kuil dan membunuh semua orang yang berlindung di dalamnya. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan terhadap seorang pun dari penduduk itu. Dan tempat itu pun kemudian dibanjiri dengan darah para korban. Inilah ketetapan Allah yang adil bagi orang-orang yang telah menodai tempat suci Al-Masih dengan ritual-ritual yang penuh khurafat dan menjadikannya sebagai tempat yang asing bagi penduduknya yang beriman, di mana mereka harus menebus kesalahan mereka dengan kematian dan membersihkan lorong-lorong yang suci dengan menumpahkan darah mereka. Merupakan sebuah kemustahilan untuk melihat besarnya jumlah korban pembantaian saat itu tanpa dihinggapi oleh perasaan ngeri. Potongan-potongan tubuh mayat berserakan di setiap tempat. Tanah tertutup oleh darah para korban. Pemandangan tubuh-tubuh yang terpisah dari kepalanya dan bagian-bagian anggota tubuh yang terpotong dan berserakan di segala penjuru bukanlah satu-satunya hal yang membuat ngeri orang yang menyaksikannya. Karena suatu hal yang lebih mengerikan dari itu semua adalah menyaksikan para tentara salib yang berlumuran darah mulai dari kepala hingga kaki mereka. Sehingga sungguh ini adalah pemandangan yang mengerikan dan menakutkan bagi siapa saja yang melihat mereka. Dan diriwayatkan bahwa di dalam kuil saja terdapat sekitar 10.000 jasad orang kafir yang terbunuh. Belum lagi korban-korban yang berserakan di tempat di dalam kota dan jalan-jalan dan juga di tempat-tempat terbuka, di mana diperkirakan bahwa jumlah mereka sama dengan jumlah korban yang terbunuh di dalam kuil. Lalu sebagian dari pasukan salib itu berkeliling di sekitar kota untuk mencari orang-orang yang masih hidup dan yang mungkin masih bersembunyi di gang-gang sempit atau di jalan-jalan kecil di dalam kota untuk menyelamatkan diri dari kematian. Kemudian orang-orang yang masih hidup itu akan diseret di hadapan seluruh pasukan dan disembelih seperti seekor kambing. Sebagian tentara salib lainnya membentuk kelompok-kelompok kecil dan masuk menyerbu ke dalam rumah-rumah dan menangkap para lelaki kepala keluarga, istri-istri mereka dan juga anak-anak mereka. Lalu mereka semua akan dibunuh atau dilemparkan dari tempat yang tinggi hingga mati dengan cara yang teramat tragis. Setelah itu para tentara salib yang tengah dimabuk kemenangan itu menjadikan rumah-rumah yang mereka masuki sebagai hak milik pribadi, termasuk semua barang yang ada di dalamnya. Karena sebelum menguasai kota, mereka telah membuat kesepakatan bahwa jika kota telah dikuasai, maka setiap orang yang berhasil menguasai sesuatu dengan cara paksa, maka sesuatu itu akan menjadi hak miliknya selamanya tanpa ada yang mengganggunya. Dan akibat dari kesepakatan ini, para tentara itu memeriksa kota dengan sangat teliti dan membunuh penduduknya tanpa ampun. Mereka juga tak segan masuk memeriksa ke tempat-tempat yang sangat terpencil dan jauh dari keramaian. Dan mereka juga tak ragu untuk masuk ke dalam kamar pribadi musuh-musuh mereka. Lalu setiap prajurit yang telah menguasai suatu rumah akan menggantungkan tameng dan senjatanya di pintu masuk rumah tersebut sebagai isyarat bagi prajurit lain yang mendekat ke sana agar tidak masuk ke dalam rumah itu dan melewatinya, karena rumah itu berarti telah menjadi hak milik orang lain. Dan seorang sarjana yang mencoba menggambarkan tentang kekejaman orang-orang Nasrani di Baitul Maqdis mengatakan, setelah mereka memperoleh kemenangan besar dan setelah melewati cuaca yang panas, rasa takut dan pertumpahan darah selama 2 atau 3 hari terakhir, dan mereka berada dalam kondisi hati yang sangat berlebihan dan bisa dikatakan histeris, setelah semua itu mereka tidak lagi merasa ragu bahwa kaum muslim yang mempertahankan Al-Quds adalah orang-orang yang membenci Tuhan, menodai tempat-tempat suci, bekerja untuk kebaikan musuh Al-Masih, dan menyembah sesuatu yang jahat di sebuah tempat yang telah ditinggalkan seperti yang telah disebutkan di dalam Injil.
Karena itulah mereka membunuh setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak yang mereka temui di kota dengan perasaan bahagia dan kondisi hati yang sangat tenang secara keseluruhan, karena mereka merasa bahwa mereka telah melaksanakan kehendak Tuhan. Pembantaian ini masih terus berlanjut sepanjang malam dan juga kemudian diteruskan pada sebagian malam berikutnya. Dan ketika pendeta Raymond of Aglias pergi mengunjungi wilayah Kuil pada bagian hari berikutnya, ia mendapatinya penuh dengan mayat. Bahkan Masjid Al-Aqsa yang di atasnya berkibar bendera Tankerdi dan juga kubah Sakhroh dipenuhi oleh mayat korban pembantaian yang darah mereka mencapai batas lutut. Dan satu-satunya kelompok yang dapat selamat dari kota itu adalah wali kota dan beberapa orang penjaganya yang diizinkan oleh Raymond untuk meninggalkan kota dengan syarat harus membayar uang tebusan yang sangat banyak dan menyerahkan harta dalam jumlah yang teramat besar. Sedangkan yang lainnya disembelih, termasuk orang-orang Yahudi yang berkumpul di dalam kuil utama mereka. Pasukan salib membakar kuil tersebut saat orang-orang yang ada di dalamnya masih hidup. Dan ketika tidak ada lagi yang dapat mereka bunuh, pasukan pemenang tentara salib itu berjalan melewati jalan kota yang masih dihampari dengan ayat-ayat mayat-mayat yang mengeluarkan aroma kematian, menuju gereja kiamat untuk mempersembahkan rasa syukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang begitu besar dan beraneka ragam kepada mereka, dan atas kemenangan pasukan salib yang memperoleh kemenangan itu dengan namanya. Itulah pendapat yang diambil dari sumber-sumber yang berbicara tentang perang salib, dan sengaja menukil perkataan ini dari sumber-sumber sejarah Nasrani, karena tidak diragukan lagi bahwa mereka tentunya berusaha menulis secara lebih lunak dari fakta sejarah yang sebenarnya. Dan di dalam sumber-sumber sejarah Islam, maka yang diceritakan akan jauh lebih mengerikan dari apa yang disebutkan di atas. Akan tetapi di dalam kitab ini kita rasa cukup jika kita menyebutkan apa-apa yang diceritakan tentang diri mereka sendiri mengenai peristiwa itu. Dan kita harus mengingat kembali bagaimana Umar ibn Khattab memasuki Baitul Maqdis tanpa menumpahkan setetes darah pun. Umar juga tidak pernah menyerang gereja-gereja mereka, juga tidak menyerang hak-hak pribadi mereka. Bahkan ia menjaminnya untuk mereka. Dan kaum muslimin tetap bersikap amanah menjaga perjanjian yang telah dibuat oleh Umar ibn Khattab hingga detik-detik ketika pasukan salib menguasai Baitul Maqdis. Dan itu terjadi pada hari Jumat tahun 492 Hijriah yang bertepatan dengan 15 Juni tahun 1099 Masehi. Sedangkan mengenai penolakan pasukan salib terhadap Masjid Al-Aqsa sendiri, mereka memotong-motong mihrabnya dan kemudian menjadikannya sebagai tempat sampah dan tempat babi. Mereka juga meruntuhkan bangunan masjid dan menjadikan sebagian dari reruntuhannya sebagai tempat tinggal bagi mereka. Dan kemudian mereka membangun sejumlah bangunan lain di dalamnya dan yang diperuntukkan bagi para pendeta dan rahib mereka. Dan mereka melarang kaum muslimin untuk melaksanakan sholat di dalamnya, itu pun jika masih ada kaum muslim yang tersisa di sana. Dengan dikuasainya Baitul Maqdis oleh pasukan salib, mereka lalu membangun kerajaan salib Latin yang ketiga di sana. Dan pada tahun-tahun pertama dari kekuasaan mereka di Baitul Maqdis, mereka mulai mengembangkan kekuasaan mereka ke wilayah-wilayah sekitarnya yang berada di Palestina dan wilayah pesisir Syam. Mereka berhasil menguasai Nablus, Akko, dan Kinasrin, sehingga keberadaan mereka menjadi semakin kuat di wilayah itu. Dan mereka juga telah berusaha untuk menguasai kota Tripoli selama beberapa tahun. Namun mereka baru berhasil merebutnya pada tahun 1109 Masehi. Kemudian dari sana mereka terus merebut kota Beirut, Banias, Saidar, dan sebelum memasuki tahun 504 Hijriah, pasukan salib telah berhasil menguasai sebagian besar dari wilayah pesisir Syam. Dan penduduk wilayah-wilayah itu sendiri telah gagal mendapatkan bantuan dari Bani Fatimiyah yang posisinya paling dekat dan juga paling mampu untuk mengulurkan bantuan. Ditambah lagi dengan fakta bahwa pemerintahan dinasti Abbasiyah di Baghdad dan para gubernur yang berasal dari Bani Saljuk juga tidak bisa memberikan bantuan yang cukup berarti untuk menyelamatkan kaum muslimin yang berada di wilayah-wilayah tersebut. Dengan keberhasilan menguasai wilayah-wilayah itu, kaum muslimin berhasil mendirikan kerajaan salib Latin yang keempat, dan mereka menjadikan kota Tripoli sebagai pusatnya setelah sebelumnya mereka berhasil merebut kota Saidon. Mungkin sebagian orang akan bertanya,
kemanakah kaum muslimin dengan jumlah mereka yang sangat banyak pada perang ini? Dan di manakah roh jihad yang pernah mereka miliki? Sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa pertanyaan ini sudah pada tempatnya. Akan tetapi orang yang memperhatikan kondisi dunia Islam pada masa itu dan juga masa sebelumnya tidak akan merasa heran dengan kelemahan yang muncul di dalam diri mereka. Pada saat itu masa-masa Batiniyah dan Syiah telah menyebar di tengah-tengah umat dan dipaksakan kepada mereka secara paksa oleh orang-orang Ismailiyah, Fatimiyah, dan Qaramithah. Ditambah lagi dengan fakta bahwa seluruh kekuatan Fatimiyah saat itu telah ditujukan untuk menyerang Ahlul Sunnah dan menguasai seluruh posisi militer mereka sebelum dan saat kedatangan pasukan salib ke wilayah tersebut. Sehingga wajar jika kemudian mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghadapi pasukan salib. Dan di sisi lain, dinasti Abbasiyah juga memasuki masa tua dan tidak ada lagi kekuasaan yang dimiliki oleh para khalifah selain menjadi simbol saja. Sedangkan kekuatan militer saat itu dikuasai oleh bangsa Saljuk yang juga tengah mengalami periode kelemahan karena banyak di antara mereka yang mulai mengutamakan kehidupan dunia dan membenci kematian. Meskipun ada beberapa gubernur dari mereka yang melakukan sejumlah usaha perlawanan terhadap pasukan salib, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil karena kelemahan utama yang mereka miliki adalah tidak adanya hubungan kerjasama di antara mereka kaum muslimin. Ini bagian perang salib yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.